Rumah sakit kalau baru lahir pasti nggak ini baju. Kita siapkan ya. Nah, tutup dulu. Baby. Jadi buat bedongnya itu kan ini ya. Dipasnya di sini gini. Jangan gede-gede gini. Ini saja. Gitu ya. Nah, taruh di sini. Ini di atas. Karena kan di sini kayaknya. Jangan gini-gini. Ditaruh di atas. Terus taruh bajunya. Harusnya kan baju yang tadi ke sini. Udah mau nih, tapi dia lagi masukin. Terus ini handuk mandi. Nah, ini handuk mandi. Terus kita siapkan juga kapas yang berisi yang udah basah, jangan kasih alkohol. Kasihnya cuma air mendidih yang sudah dingin gitu loh. Air yang sudah dididihkan tapi udah dingin. Kemudian nggak usah air hangat kalau udah dingin, nggak usah yang penting air matang ya. Kan kita khawatir air itu terkontaminasi nanti kita malah. Terus kasa steril, make up tangan biasa. Kalau ibu sekarang kan nggak mau repot, dia akhirnya nyiapin apa? Kita nggak belajar. Oke, kita kontrol. Oke, ibu siapa tadi? Saya Putri. Saya mau mandi. Saya mau mandi bayinya. Ini kan anak pertama. Jadi ibu nanti lihat saya mandiin. Bisa saya tunggu. Sebelum kita mandiin bayi, ini harus dimasak. Gak boleh ada benda-benda yang menyebabkan bayi itu nanti Tergores. Nah, Beneran, Cok. Dibuka. Tergores. Ini kalau bisa nanti juga masukin ke dalam. Kalian gini-gini cuma zone kebiasaan, akhirnya yang baik itu nempel di sini. Kan begini kerjanya kan, berarti ini harus dimasukin jilbab. Sekarang anak sekarang kan saya yang beliin jilbab itu satu sama yang bergo hijau satu. Ibu kita mari beliin. Jadi dia dapat itu satu, hijau satu sama yang sejilbab satu. Ibu kita mau bu, tadi Ini baru umumnya sekarang setelah kita lihat mahasiswa itu. ya. Oke, kita ambil bayinya dari ibunya. Ibu perhatikan ya, taruh bayinya aman, jangan sampai bayi itu. Kadang mahasiswa, tapi kalau punya bayi itu ada giniannya loh, jadi nggak close begini, ada nggak kayu sih, jadi besi ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur suhu bayi dulu. Ukur suhunya, jadi ya ukur misalnya suhunya bayi yang mulai dimandikan apabila suhunya 36,5 sampai 37,5. Hanya itu yang boleh dimandikan. Dalam artian dimandikan itu boleh masuk ke situ. Tapi kalau suhunya di bawah atau di atas itu cukup
dilap saja, dilap kecuali dia demam tinggi. Tapi kalau misalnya febris atau subfebris, kita ceburi. Lalu kita baik lagi, kita jangan lupa tadi cuci tangan dan sebagainya ya. Buka baju bayi. Nah, dan juga jangan sampai begini. Memandikan bayi jangan berdekatan dengan garis AC dan garis kipas. Ada kipas di sini jangan, AC jangan. Karena itu akan terjadi fase apa? Radiasi atau evaporasi ya gitulah ya. Jadi pertumbuhan. Nah, kita ukur suhunya 36,8 berarti boleh nggak dimandi? Boleh. Jadi bayi ini akan sudah. Lalu kita lihat bayi ini kadar tubuhnya sehat. Kemudian bayi ini jenis kelaminnya perempuan. Karena kalau laki kalian begini yang muncrat begini. Banyak mahasiswa yang gitu. Begini basah ini. Jadi kalau bayi laki-laki tutup. Kalau bayi perempuan pipisnya kan ke bawah. Bayi laki-laki dia akan turun. Kalian miliki dengan ya. Jadi tutup. Nah, ini karena bajunya rempong, berarti kita buka dari sekarang aja. Tapi kalau bajunya belah, yang ini aja deh. Ya, kalau bajunya belah, kita bersihkan lukanya dulu. Kan kita udah pastikan bayi ini, oh iya kita buka aja ya. Boy, Neng. Oh, ini baju gede ya. Mana? Ini coba alisnya digulungi. Ini bakal nah, lalu kalau memandikan bayi, timbang dulu ya. Timbang dulu. Timbang kan kalian nggak siap, saya juga nggak suruh siapnya. Ini misalnya pertama, taruhnya pastikan mau berapa beratnya. Ya, pastikan berapa beratnya, kemudian kita dekatkan alat yang kita gunakan. Yang pertama kita bersihkan adalah mata. Matanya pakai kapas. Ada mahasiswa di rumah sakit ujian dia pakai ini. Diomelin kan sama kakaknya. Dia bilang Bu Marini ngajarin begitu. Saya hapus dia. Dia SOP lagi saya bilang. Pakai kapas. Iya maaf. Jadi pakai tapi jangan kapas yang nggak basah karena nanti nempel di sini kan. Iya. Basah gitu. Angkat kepala bayi, jangan begini ngangkat kepala bayi. Kalau kita mengangkat kepala bayi itu pastikan lehernya itu di tangan kita. Ya, pegangnya begini. Jadi harus disangka kepala dan pundaknya. Jadi gini. Nah, atau mau diem aja juga boleh. Gini aja. Tapi kan kadang bayi itu lari-lari kan. Jadi kita pegang dia kepalanya gini. Nah, dari medial ke lateral. Ini medial ini yang tengah. Dari medial ke Lateral. satu usapan saja. Jangan bolak-balik. Kalau mau bolak lagi gini aja, balikin. Nah, buang. Ini juga. Karena nggak semua bayi sih belekan, tapi nggak apa-apa bersihkan saja. Nah, sesudah itu lihat anusnya. Biasanya bayi baru lahir itu ada yang keluar namanya apa? Kita pelajari. BAB pertamanya apa? BAB merah. Mekonium. Ya, mekonium itu adalah BAB pertama bayi yang berwarna kehitaman dan biasanya sangat lengket. Kadang lengket ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi kalau ada apa namanya nih? Mekonium itu saudara bersihkan dulu baru mandiin. Jangan mekonium yang banyak kalian udah mandiin. Jadi sampai bungkanya gitu. Nah, kalau ada mekonium harus pakai kasa. Nggak bisa pakai kapas. Mau nggak tisu basah ibunya boleh. Ya, kasa yang tadi dikasih air yang sudah matang tadi. Kalau dulu pakai Sublima, tapi sekarang nggak ada lagi. Bersihkan dari atas ke, jangan bolak-balik.
bersihkan dari atas. Ini kan cewek, pelan-pelan aja. Kadang mahasiswa berasa hidung merah nih, ini kan kasar kan. Kulit bayi itu sangat sensitif. Bersihkan dari atas ke bawah. Ya kalau laki-laki hati-hati. Kalau udah mulai naik itu penisnya udah tutup aja dulu. Ya, karena nggak mungkin dia pipis kalau penisnya nggak naik kan. Jadi kalau udah mulai tanda-tanda itu. Nah kemudian kan di belakangnya juga kotor kan. Jangan begini aja. Kadang mahasiswa nggak tahu, dia udah balikin aja ke orang. Ada adabnya. Pegang di sini, jempolmu masukin sini. Ciyak. 4 jari ini di pundaknya nih. Nah, gitu. Mantap kan? Jadi jangan begini. Nanti patah tangannya. Masukin 1 jari ke sini. Masukin 1 jari jempol ke sini. Ini 4 di sini pundaknya. Miringin gini. Ya. Nah, bersihkan. Nah, kalau sudah bersih, baru kita tutup. Jangan lupa selalu setiap melakukan tindakan kita tutup kembali. Makanya ini bedongnya nggak kita lepas. Dengar kan? Nah, ini kita siapkan air dalam foam untuk menyambungi dan membilas dulu. Jadi nggak langsung kita masukin ke sini licin, nanti jatuh anak orang. Kalian suruh ganti. Bapaknya mah seneng suruh ganti. Ya kan? Nah, kemudian ambil wastafel, air, bersihkan kepala bayi dari atas, angkat secara berurutan bagian depan dulu aja sampai ke bawah, baru miringkan bagian belakang. Lalu kita sambungi. Kan head tutu kan, kalau bayi sabunnya, jadi sampulnya nggak usah dipegang. Nah ini sabun, bilas dari atas. Oke, bilas. Nah kalau sudah kira-kira bersih, ini kan bayinya boleh dimandikan kan? Ini airnya harus hangat. Boleh campur air panas dengan air dingin biasa. Angkat bayi itu seperti ini. Nah kan dia tidur begini kan? Nah gini kan? Mengangkatnya itu tangan yang ini berada di sini. Nih. Bukan begini ngangkatnya. Nah, jangan begini ngangkatnya. Lepas itu bisa aja begini, tapi licin. Jadi tangan kita di sini, ini berada di bawah sini, jepit. Ini di sini, jepit. Boleh jepit begini, pegang begini boleh. Coba kalian pegangnya begini. Saya kadang kalau di Bekasi ya, kan di sini nih, di situ wastafelnya nih, di situ wastafelnya dia kan bawa bayi tuh. Nah, saking takutnya dia detok ke sininya, kan bayi itu basah, kotor. Jadi tapi kalau saudara pegangnya begini nggak masalah, yang kenceng nih, pegang aja, udah. Tapi kalau pegang Kok palanya gede banget ya? Bajunya basah. Kayak Nabila. Gimana pegangnya? Ini udah bener Ini di sini. Makanya saya lepas tadi jam. Nah, makanya lepas sedikit. Ini taruh di sini. Bawa dia ke sini. Nah, gitu. Bersihkan dulu mukanya. Bayi itu biasanya kita mandi di sini kejat nangisnya. Tapi kalau udah masuk air diam. Karena mungkin dia merasa kayak di ketubannya lagi kali. Dia kan berenang kan ke cairan ketuban. Nah, apalagi kalau airnya hangat. Bersihkan mukanya, kepalanya, badannya. Nah, kalau saudara siap membalik, balik. Kalau siap membalik, tapi kalau nggak siap dosa. Bersih. Makanya kalau nggak siap membalik ya kita rapiin dulu dia di sini kan. Sabunnya kita ini, jadi gini aja bisa. Nah, kalau mau membalik, caranya gimana? Nah, ini kan tadi gini kan? Nih, ini di sini gantiin. Yang ini kan bisa pegang nih, pegang begini bisa loh. Tapi, nah ini ke sini, nih, bikin. Nah, ya.
Takut banget. Balikin lagi ke sini. Ini ke sini kan? Dan ya. Ini kan kita pegang ini. Masukin tangan kita ke sini, gantiinnya. Ini gantiinnya ya. Kan masih ditopang nih. Jangan langsung lepas ini. Ini susul aja ke sini. Nah, susul kan? Nah, kan udah kuat nih. Pasang. Nah, terus mau balikin lagi kan? Pegang lagi di sini. Jangan langsung lepas, susul lagi ke sini. Jangan langsung gini ya. Susul. Nah, udah selesai. Ada juga karena dia takut bolong, kan takut lepas ini. Saya aja kalau di rumah sakit terus terang ini aja saya berani bikin. Kalau bayi di situ saya nggak, kalau sama si A di situ saya nggak berani deh, takut. Saya kalau mandiin anak saya begini doang. Saya suka membalikinnya begini, pegang begini. Oh iya. Ini kan gampang kan? Ya, Tapi tinggal gitu ya. Teorinya harusnya begini. Ya, teorinya begini. Kalau di rumah sakit, terus kata kalah sama murid lu katanya, biar anak-anaknya pintar. Takut saya itu, takut jatuh anak orang, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Karena kan bayi itu sebenarnya nggak berat, asal tekniknya benar. Oke? Tahu ya? Sekarang kalian bangkut-bangkut tapi nanti Iya lagi. kesini atau kesini. Ini kemana ya? Itu ya. Ya. Nah ini kan udah selesai. Ini jangan dipakai lagi, kan kita udah siapin handuk. Ini langsung tutup. Jangan biarkan terbuka. Ini boleh lagi. Wah, oke. Nah, sekarang kita fokus pada bayi ini. Kalau dia nangis sampai kebiruan, jangan paksain dulu dibuka. Berarti dia sudah ada tanda-tanda hipotermi kan? Kalau dia menangis sudah biru nih, itu udah ada tanda-tanda hipotermi. Jangan buka dulu aja, biar hangat dulu aja. Tapi kalau enggak, langsung aja dingin. Nah, yang harus kita perhatikan banget adalah ini tali pusat kan? Nih, tali pusat ini wajib kita temuin. Buka aja kasa steril tadi. Ini, jangan yang berbulunya ke situ, yang rapinya. Taruh aja sini, atau ini aja juga boleh kalau dia pendek. Ini, taruh di sini. Ini, taruh aja di sini. Ini kan tali pusat ya. Taruh aja di sini. Ini aja keringin. Ya. Ini. Dan sampai kering. Karena sekarang perawatan tali pusat itu perawatan kering tanpa memberi apapun. Tidak pakai betadin, tidak pakai alkohol apalagi sakit. Nah, kalau dia sudah kering begini, kan udah kita ini kan ya. Nah, geser dikit ya deh. Ini kan udah kita siapin, makanya harus kita siapin. Nah, tinggal buka kan? Tinggal buka. Nah, tinggal masang kan? Jadi harus segera dilakukan. Harus memaksimalkan waktu supaya bayi tidak mengalami. Kita pindahin. Kalau dia pakai yang begitu kan tinggal masang ini kan? Anggap aja begitu ya. Superman deh. Di bedong. Nah, kalau ini kan ada tali pusat di sini kan? Iya. Nah, kalau kita ujian pakai yang itu ya ada loh. Nah, nanti kan ada popok yang itu kan? Atau pempas. Ininya jangan masukin ke dalam. Di luar. Biar dia di luar aja. Ini. Biar dia di luar begini. Gitu. Ya. Nah, lalu
Kalau saudara mau ngasih, Iya, nggak boleh dibungkus. Kalau mau ngasih minyak telur, boleh dia kasih jauh, kemudian kasih gini. Jangan gini-gini ya. Nah, emangnya dia ini apa namanya? Bisa goreng. Wah, Ya, udah. dia lebih boil Iya, doang. gituin. Kalau boleh nggak kasih bedak? Boleh. Kalau wajahnya mau dikasih bedak, bukan kayak dulu cucol-cucol gini. Itu kan sempunya masuk ke dalam kan. Kalau masih bedak, ya jauh-jauh. Ya. Kasih. Tapi kan katanya sekarang nggak boleh ya. Terus sisir. Hah? Jangan. Iya kan? Kadang kala ibu-ibu itu dia kasih minyak telur, kasih lagi bedak. Jadi hanya satu produk saja, jangan dicampur-campur. Kalau minyak telur saja, minyak telur saja. Kalau bedak, bedak saja. Takut ada reaksi alergi. Makanya kadang di bayi saya kenapa merah-merah? Kok bayi saya ada ruam-ruam? Nah, ya itu karena ibu campur adukin produk. Nah, kemudian ditutup bayi itu bedongnya yang pendek dulu yang ke sini. Jangan yang ini. Ini yang pendek kan? Yang pendek dulu ke sini. Nah, bedongnya. Nah, tapiin. Nah, ini balas ke sini. Tuh. Balas. Tapiin. Jangan buru-buru kerja. Bukan berarti lelet ya, tapi terstruktur, sistematis. Nah, ini kan, tapi kan, nah, kemudian yang ini, tarik ke sini, ikat. Ikatnya jangan di bukan lututnya, di atasnya saja biar dia bisa Gerak. dan jangan terlalu kencang. Ada yang jadi yang lembut aja. Ada yang begitu. Dia kira itu apa namanya tuh kan kalian. Nah, jangan di sininya, dia nggak bisa bergerak. Jadi di atas sininya loh. Sini ya. Paha. Jangan di sini ya. Di paha. Udah rapi ya deh. Udah balikin kayak gini. Balikin, gendong bayi begini ya. Jadi kepala bayi ada di mana namanya? Sikut. Di sini, lehernya, tangan di bokongnya. Kalau menyusui, udah pas. Nah, inilah cara menyusui yang benar. Sejajar. Nah, di sini dengan kemudian perut bayi menempel ke perut ibu. Sehingga nanti putingnya benar-benar masuk semua kan. Kalau begini, dia susah kan begini. Tidak. Jadi jangan begini, harus perut ibu ketemu dengan perut bayi. Nah, langsung. Setelah menyusui sebelah kiri, terasa kosong, ditahin. Sampai ini terasa kosong. Biasanya kalau bayi itu kenyang, dia lepasin sendiri. Setelah dia kenyang, lakukan Sendawa. nah, ini kan, pegang kepalanya, aduh sini. Puk-puk. Jangan gitu gini. Ngebana. Pelan aja. Tap. Gitu ya. Supaya dia sendawa. Oke. Nah, lalu kita balikin ke ibunya. Ibu tadi udah lihat saya mandiin, bisa nanti sendiri. Nyusuin ke saya. Coba langsung susuin bayinya. Sama saya sendiri. Nggak kelihatan. Oke, baik ada yang mau ibu ajarkan. Jangan lupa ini baiknya kapan saja dia mau ibu kasih. Jangan di jadwal-jadwal, oke?